Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan alur filem yang berjudul What Happened to Monday. Pada tahun 2043, bumi sedang memiliki krisis populasi penduduk yang terlalu banyak. Dengan kemajuan teknologi, pemerintah memproduksi sebuah tanaman yang dimodifikasi secara genetik. Namun sebaliknya, tanaman itu justru menyebabkan kelahiran ganda alias kembar. Ahli biologi yang bernama Nicolette Kamen yang juga merupakan calon wali kota membuat sistem biro yang bernama Child Allocation Bureau yang bisa disingkat dengan CAB. Ia mengajukan tawaran pengalokasian anak yang mana satu keluarga hanya boleh mempunyai satu anak. Itu artinya tidak boleh ada saudara kembar ataupun saudara kandung. Kalau seandainya ada yang punya lebih dari satu anak, mereka akan dianggap ilegal dan dikirimkan ke program Cyrus Sleep yang sudah disediakan oleh CEB. Dan di fasilitas ini, anak ilegal akan ditidurkan, aman dari bahaya dan tidak akan pernah kelaparan. Dan mereka akan kembali dibangunkan ketika dunia sudah siap dengan populasi penduduknya. Dan untuk memuluskan kebijakan itu, CEB mempersiapkan gelang di setiap orang sebagai identitas mereka masing-masing. Tak lama kemudian diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Karen Sedman melahirkan 7 anak sekaligus. Namun sayang, sang ibu harus tewas ketika sedang berjuang melahirkan mereka. Dan mereka dirawat oleh kakeknya yang bernama Terence Sedman. Ketujuh anak ini diberi nama sesuai hari. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Karena ketatnya keamanan, Karen Sedman memutuskan untuk terus menyembunyikan ketujuh anaknya di sebuah ruangan tertutup. Itu artinya ketujuh anak ini tidak pernah keluar rumah sampai mereka menjadi anak-anak. Saat mereka sudah siap menyapa dunianya, Terence menyiapkan segala sesuatunya. Sedman melatih mereka untuk melakukan penyamaran dengan baik dan juga mengatur jadwal keluar mereka sesuai nama mereka masing-masing. Yang mana Monday boleh keluar di hari Senin, Tuesday pada hari Selasa, dan Wednesday pada hari Rabu. Dan begitu juga seterusnya. Dan ketika mereka keluar rumah, mereka hanya boleh menggunakan satu nama yang tak lain adalah nama ibu kandungnya, Karen Sedman. Begitu juga dengan ciri fisik dan penampilan mereka. Suatu ketika, Thursday tiba-tiba menghilang dan ternyata ia keluar rumah dan bermain skateboard tanpa sepengetahuan Terence. Lantas, hal itu membuat Terence marah dan sialnya lagi, Thursday mengalami kecelakaan yang membuat satu ujung jarinya terpotong. Mengetahui hal itu, si kakek memutuskan untuk mengamputasi jari setiap anak-anak lainnya agar fisik mereka tetap terlihat sama. 30 tahun kemudian, ketika sudah dewasa, mereka menjalankan kehidupan mereka sesuai hari mereka. Terlihat ada seorang anak yang dibawa paksa oleh agen CEB. Warga terlihat marah dan masih tidak suka dengan penerapan aturan itu, meskipun sudah dijalankan kurang lebih 30 tahun yang lalu. Singkat cerita, di hari Senin, Monday mendapatkan giliran untuk keluar dan menjadi Karen Sedman. Dan di hari ini, ia mendapatkan kesempatan untuk promosi kenaikan jabatan tempat di mana ia bekerja. Sesampainya di sana, Monday diperiksa oleh salah satu agen CEB yang bernama Adrian. Adrian menggodanya seakan mereka sudah kenal begitu lama. Setibanya di lift, ia bertemu dengan saingannya yang juga akan melakukan persentase untuk kenaikan jabatan yang bernama Jerry. Saat Monday keluar, Jerry mengatakan kepada Monday kalau ia akan terus mengawasinya seakan ada hal yang ia ketahui tentang Karen Sedman, lebih tepatnya si Monday. Saat mulai malam, keenam saudara lainnya mulai merasa panik karena Monday tak kunjung pulang ke apartemen mereka. Akhirnya mereka melacak gelangnya, namun sayang GPS-nya tidak bisa dilacak. Keesokan harinya, Tuesday mendapatkan bagian bekerja. Ia terlihat gugup karena ia sama sekali tidak mendapatkan info dari Monday tentang pekerjaannya di hari Senin.
Sampainya di sana, ia mencoba untuk tenang hingga pada akhirnya ia mengetahui kalau Monday sudah berhasil mendapatkan jabatan itu. Tuesday mulai menelusuri dan mencari tahu tentang apa yang terjadi dengan Monday. Hingga pada akhirnya ia mengetahui kalau Monday sempat terlibat cekcok dengan Jerry. Tuesday lantas menghubungi saudara-saudaranya untuk mencari tahu tentang Jerry dan menyuruhnya untuk melacak lokasinya. Saat hendak pergi, Tuesday dihadang oleh agen CEB. Ia dibawa paksa oleh mereka dan memutuskan saluran komunikasinya dengan saudara-saudara lainnya. Jelas, itu membuat saudara lainnya semakin ketakutan. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Cayman. Sebelum akhirnya biji mata dari Tuesday dicongkel dan diambil oleh mereka. Tak lama kemudian Cayman memerintahkan pasukannya untuk pergi membunuh saudara lainnya. Or visitors. Dengan mata Tuesday yang sudah diambil oleh mereka, dengan mudahnya memasuki persembunyian si kembar. Beruntungnya, 5 saudara kembar lainnya berhasil sembunyi. Namun tak lama kemudian mereka berhasil ditemukan dan disuruh keluar dari persembunyiannya. Dan terjadilah perkelahian yang epik di antara mereka. Hingga pada akhirnya, 5 saudara ini berhasil membunuh pasukan CEB. Namun keberhasilan mereka harus dibayar mahal dengan kematian saudara lainnya yang bernama Sunday. Saya sendiri punya 1 saudara kembar. Jujur, saya sedih melihat momen ini. Singkat cerita, tak lama kemudian Cayman mendapatkan info kalau agennya gagal menjalankan tugas. Mengetahui hal itu, Cayman menyuruh agen lainnya untuk membunuh si kembar dan juga si Jerry. Usut punya usut, ternyata Jerry mengetahui satu rahasia tentang Cayman yang membuat karirnya bisa saja hancur. Wednesday akhirnya ditugaskan untuk pergi ke apartemen Jerry, namun kali ini ia keluar seadanya. Sesampainya di sana, ia mengancamnya dan mencari tahu tentang informasi yang ia ketahui tentang Karen Sedman. Namun ternyata Jerry hanya mengetahui rahasia kalau Karen Sedman alias Monday mendapatkan promosi jabatan itu karena telah mengirimi sejumlah uang besar kepada Cayman untuk digunakan di acara kampanyenya. Namun tiba-tiba, sementara Wednesday berusaha untuk menghindari kepungan dari CEB dengan dipandu oleh saudara lainnya, Wednesday berusaha untuk mencari jalan keluar. Namun upaya saudaranya harus terhenti ketika ada seseorang yang mengetuk pintu mereka. Yang tak lain adalah Adrian yang merasa khawatir karena waktu itu melihat Tuesday yang menurutnya Monday sedang dibawa oleh agen CEB. Adrian terkejut dengan perubahan Monday yang ia maksud. Begitu juga dengan Saturday dan yang lainnya karena mereka sama sekali tidak mengenal Adrian. Itu artinya banyak informasi yang tidak disampaikan oleh Monday kepada saudara-saudaranya. Dan disinilah kita sebagai penonton mulai mencurigai Monday sesuai dengan judulnya What Happened to Monday. 2 saudara lainnya akhirnya menyuruh Saturday untuk melayani kemauan Adrian yang lagi pengen enak-enak. Hal itu mereka lakukan karena Adrian merupakan salah satu agen dari CEB dan berencana untuk mengaitkan gelang identitasnya dengan gelang Adrian agar mereka bisa meretas file dan semua sistem keamanan mereka. Tak lama kemudian 2 saudara lainnya kembali memandu Wednesday yang masih dalam pengejaran agen CEB. Wednesday terkepung dan hanya punya satu pilihan, yaitu dengan cara lompat dari gedung ke gedung lainnya. Namun ia harus terbunuh saat agen CEB yang bernama Joe berhasil menembaknya dari arah yang berlawanan. Saat Saturday sedang enak-enak dengan Adrian, ia pura-pura mendesah dan mengaitkan gelangnya dan berhasil mengaksesnya. Saat selesai, Adrian meninggalkannya karena harus kembali bekerja. Tak lama kemudian, apartemen Adrian sudah dikepung oleh agen CEB lainnya sebelum akhirnya Saturday harus tewas. Dan saat yang bersamaan pula, para agen
Dan saat yang bersamaan pula, para agen yang dipimpin oleh Joe juga mengepung apartemen saudara lainnya. Thursday berhasil kabur, sedangkan Friday harus terbunuh ketika kembali dan mencoba menyalin sistem yang mereka dapat. Mengetahui hal itu, Adrian langsung bergegas kembali ke apartemennya. Namun sesampainya di sana, Thursday mengancamnya dan menuduhnya kalau semua itu adalah jebakan dari Adrian. Padahal Adrian murni tidak tahu apa-apa. Yang ia tahu, ia hanya mencintai Monday meskipun habis enak-enak dengan Saturday. Mantap. Adrian akhirnya sadar kalau Karen yang selama ini ia kenal ada 7 orang sekaligus alias kembar. Mengetahui semua itu, Adrian memutuskan untuk membantu menyelamatkan Monday. Ia juga ingin membantu Tuesday yang masih dikurung di kantor CAB. Dengan sebuah kantong mayat, Adrian membantu Thursday menyelinap masuk ke kantor mereka dan merekam semua aktivitas mereka secara diam-diam. Dan ternyata anak ilegal yang katanya cuma ditidurkan tidak pernah mereka lakukan. Mereka malah dibunuh, dihancurkan, dan dihanguskan. Saat bagian Thursday, ia berhasil melawan dan membunuh semua petugas yang ada di sana. Tak lama kemudian, mereka menemukan Tuesday dalam sebuah ruangan dengan mata yang sudah tercongkel sebelah. Dan ternyata Monday adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pengepungan saudara lainnya, di mana Monday lah yang menjadi informan tentang saudaranya kepada Cayman. Walaupun sebenarnya kematian saudaranya tidak masuk dalam rencananya. Saat acara kampanye dimulai, Thursday bertemu dengan Monday dan terjadilah cekcok di antara keduanya, hingga pada akhirnya mereka berkelahi di sebuah toilet. Dan di waktu yang bersamaan pula, Adrian dan Thursday membajak operator video dan memutar sebuah video yang ia ambil secara diam-diam. Cayman yang mengetahui hal itu langsung lunglai seketika. Akhirnya, publik mengetahui semua kebusukan Cayman dan kebijakan yang ia buat. Cayman marah dan langsung mencekik Thursday. Monday yang baru menyusulnya datang dari toilet langsung menundukkan senjata kepada Thursday. Karena mengira akan menembak Cayman, Joe pun langsung menembaknya sebelum akhirnya Adrian membunuh Joe. Dan disinilah semua rahasianya terungkap. Dan ternyata Monday melakukan semua itu karena ia sedang hamil kembar. Ia mengorbankan saudara lainnya demi melindungi sang buah hati yang merupakan hasil hubungannya dengan Adrian. Dan apa yang dilakukan oleh Monday sama persis dengan apa yang dilakukan oleh kakeknya. Sebelum akhirnya Monday harus tewas. Di akhir film, aturan alokasi anak resmi dicabut. Cayman mendapatkan ganjaran hukuman mati. Sedangkan bayi kembar Monday berada di inkubasi buatan dan sehat walafiat. Tuesday berhasil mengoperasi matanya dan mengganti nama menjadi Terry yang merupakan referensi nama depan kakeknya Terence Sedman. Sedangkan Thursday sebagai Karen Sedman yang merupakan nama aslinya dan Adrian kembali jomblo. Dan film pun berakhir. Jika kalian suka dengan video ini, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Saya MJ, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.